Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nona Mutia dan saya Noni Nopita. Kami sebagai mahasiswi STI STMB Bandung Business School. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah motivasi kewirausahaan mengenai wawancara pengusaha inspiratif. Tetapi dalam wawancara pengusaha inspiratif tersebut kami mengalami kendala. Tetapi kami mempunyai produk dan usaha sendiri, sehingga kami berinisiatif untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ditugaskan. Mohon maaf apabila bertentangan dengan yang ditugaskan. Baik, langsung saja simak tayangan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, nama usaha. Ya, nama usahanya yaitu Keripik Darurat Mana Lagi. Kemudian pertanyaan kedua adalah usahanya di bidang apa? Jadi usaha kita di bidang makanan, ya. Makanan ringan, cemilan, jajanan pasar, ya, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian alamatnya di mana? Alamatnya yaitu di Kampung Pasir Tengah, RT 03, RW 09, Desa Tanjungangi, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, dan Provinsi Jawa Barat. Kemudian kapan berdirinya atau kapan mulai dirintisnya? Tahun berapa ya Teh? Tahun 2014. Ya. Pertanyaan selanjutnya, berapa karyawannya saat merintis dan sekarang? Ya, untuk karyawan dari dulu sampai sekarang kami hanya memperkerjakan keluarga, mungkin ya, kerabat dekat. Kadang juga ada teman-teman kami yang membantu memasarkan dan bekerja sama dengan kami, dan alhamdulillah lancar sampai sekarang. Usaha sendiri atau kerjasama? Ya, untuk usaha kami usaha sendiri. Mengapa tertarik dengan usaha ini? Kebetulan usaha ini itu dirintis oleh orang tua kami, kemudian turun ke kakak kami, lalu sekarang dilanjutkan oleh kita gitu. Jadi kenapa tertarik ya? Kenapa enggak gitu? Ya. Selagi itu bermanfaat dan bisa menghasilkan, ya udah dijalani aja gitu. Alhamdulillah tidak ada hambatan, mungkin hanya naik turun saja ya. Biasa kalau berbisnis itu kadang keuntungannya bisa banyak, kadang mungkin turun. Ya, itu sih udah biasa ya. Ya, tapi kami berani menanggung semua itu gitu. Kami sudah siap. Selanjutnya itu pertanyaannya, berapa modal awalnya? Untuk modal awal sekitar 2 jutaan lebih lah. Ya. Untuk pembelian alat-alat, bahan-bahan, untuk kemasan dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian waktu jualannya itu dari kapan? Jam berapa sampai jam berapa gitu? Setiap hari ya. Soalnya kan kami jualannya itu online. Secara online, gitu. Jadi bisa diakses kapanpun, jadi bisa mengupdate kapanpun gitu. Terus selain kami juga ada teman-teman gitu yang bantuin, tetangga gitu yang ngambil gitu, ikut jualan gitu. Kalau kami online, mereka itu jualannya dari rumah ke rumah atau keliling gitu. Kemudian langkah apa saja yang dilakukan untuk menarik pelanggan? Nah, ini menarik nih. Kita itu cara menarik pelanggannya itu promosi, terus perbaikan kemasan, kemudian lebih menarik ya. Gitu. Kemudian berapa harga barang yang dijualnya?
Harganya itu mulai dari 2.000 sampai seterusnya. Atau bisa kalau mau misalnya kalau mau hajatan, mau ada acara, bisa per kilo ya. Di kilo per kilonya itu harganya itu 60.000 ya. Jadi bisa harganya itu bisa 2.000, bisa 5.000, 10.000 dan sampai seterusnya gitu. Jadi kami melayani itu konsumen itu dari mulai anak kecil gitu, remaja kan suka ngemil biasanya gitu ya, dewasa. Kemudian acara-acara seperti itu biasanya kami juga melayaninya dengan baik ya, karena kepuasan konsumen atau pelanggan itu nomor satu bagi kami gitu. Kalau dalam istilahnya pembeli adalah raja gitu. Jadi berapapun harganya insya Allah kami melayani. Karena itu yang paling utama gitu. Kemudian berapa kira-kira omset perharinya? Omsetnya itu kan 1 kilo keripiknya itu 60.000. Nah, dalam sehari kami bisa menghabiskan 1 sampai 3 kilogram keripik gitu. Atau bisa lebih ya? Ya, bisa karena lebih juga. Acaranya kalau ada acara misalnya pesanan banyak gitu, kadang naik turun ya. Namanya juga jualan ya. Kadang kan yang minat itu ada bosannya gitu. Nah, kita tuh lagi nyari gimana nih biar bisa konsumen itu nggak bosen gitu sama keripik buatan kami gitu atau produk buatan kami gitu. Itu sedang kami telusuri. Kemudian selanjutnya pertanyaannya, apa kelebihan produk yang dijual dengan produk lain? Kelebihannya yaitu selain dari segi rasanya ya yang enak, beda dari yang lain, kami juga tidak sedikit pun mencampurkan atau memakai bahan pengawet atau bahan kimia apapun ya. Jadi itu yang membuat produk kami beda dengan produk yang lain. Itu tanpa pengawet, tanpa bahan kimia gitu. Jadi sehat dan aman untuk dikonsumsi gitu. Nah, kalau soal rasa nih, kita nggak tahu kenapa ya. Jadi kalau makan itu kita aja sebagai produsen gitu, kalau makan itu nggak mau gitu kalau sedikit mah gitu. Misalnya kalau dalam satu wadah nih gitu, nggak kerasa gitu. Kok ini udah habis aja gitu, saking enaknya mungkin gitu. Jadi membuat konsumen atau pelanggan kami juga gitu, kok aneh gitu, udah habis aja. Jadi ketagihan gitu kalau udah makan satu kali itu, kalau satu gigitan misalnya. Jadi membuat itu tuh kita tuh makannya tuh makin kesini makin pengen gitu. Jadi nggak mau berhenti gitu. Nggak mau berhenti makan gitu. Kemudian apa yang menjadi ciri khas usaha yang dijalankan? Utamanya adalah cara kita membuatnya teh. Cara membuatnya yaitu cara membuatnya itu sederhana dan juga tradisional. Jadi membuat keripik atau produk kami ini alatnya itu kalau dalam bahasa Sunda itu isrudan ya, atau serutan lah. Serutan keripiknya itu dibuat oleh kakak dan ayah kita gitu. Jadi semakin tradisionalnya itu karena dibuat oleh tangan sendiri gitu, bukan beli gitu. Selain itu proses menggorengnya juga bukan memakai gas ya, kompor, tidak memakai kompor. Jadi kita tuh masih pakai kayu bakar gitu. Kalau ini mah asuro gitu, asir-asir kajero katanya gitu ya. Jadi itu juga mungkin yang membuat rasa keripik yang kami buat itu beda dari yang lain gitu. Apa motivasi untuk pengusaha di luar sana ya, untuk pengusaha lainnya? Calon pengusaha gitu, pengusaha. Jadi motivasinya itu mulai aja gitu. Jangan takut gagal, jangan takut menanggung resiko, jangan takut rugi. Hadapi aja gitu, jalani gitu. Karena sukses itu bukan berarti harus banyak uang gitu, harus jabatan tinggi gitu.
harta benda kita banyak gitu. Iya. Jadi kalau menurut kita itu sukses itu bukan soal itu aja gitu, Iya. tetapi kita berhasil dalam perjuangan kita mencapai apa yang kita inginkan Iya. aja, itu menurut kita udah sukses gitu. Jadi untuk motivasi yang kami utarakan, motivasi tersebut juga untuk kami, untuk diri kami juga, karena kami juga sedang atau masih dalam proses belajar gitu. Jadi untuk rekan-rekan, teman-teman semua, mari kita sama-sama belajar, mari kita sama-sama berjuang, jangan takut gagal, jangan takut rugi, harus berani menanggung resiko. Baik, pertanyaan-pertanyaan sudah kita jawab ya, alhamdulillah. Tetapi mohon maaf apabila ternyata dalam pertanyaan itu jawabannya kurang tepat atau kurang dipahami, kurang dimengerti. Baik, mungkin kami cukupkan sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.